mengalami penderitaan, suaminya kena PHK, dan dia harus juga mengurus rumah tangga, mengurus anak, dan dia harus bekerja menjadi supir Gojek. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah lagu Indonesia Raya, kita ikhlaskan untuk membaca umul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamu radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali azimi sultan. Acara berikutnya adalah pembukaan acara ini yang diwakili oleh Mas Adi Masardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, mama, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian yang menyaksikan acara ini melalui podcastnya Bunda Nino ya. Jadi kita hari ini akan membuka diskusi. Saya Adi Masardi, Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Saya ingin memberikan pengantar karena saya baru saja juga launching buku puisi saya, antologi puisi saya, pengantar pergantian kekuasaan. Ada satu puisi yang menurut saya pantas untuk menjadi pengantar diskusi mama ini. Pertama itu saya membuat puisi judulnya Negara Tanpa Gama. Jadi negara yang kehilangan etikanya, kehilangan peradabannya. Negara tanpa gama. Tidak aku kisahkan kepada kalian kecuali sebagai catatan pelajaran tentang sebuah negeri di lintasan matahari. Pulau-pulaunya dan danau-danaunya memukau. Para nahoda menyebut dengan jumawa, inilah Zamrud Katulistiwa. Sedang pengembara yang tak henti mengagumi sebagai potongan surga yang jatuh ke bumi. Memang benar ini negeri sempalan surga. Kata nyanyian, lautnya kolam susu. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tapi ini surga. Kenapa tak ada tempat bagi malaikat? Memang ada prasasti ditulis pada batu, teronggok depan reruntuhan istana. Prasasti itu bunyinya, pernah ada malaikat tersesat,
dalam labirin kekuasaan yang pekat, kemudian berubah jadi iblis dan tak bisa lagi menangis. Oke, untuk tidak membuang waktu, langsung saya persilakan aja Mas Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati senior-senior saya, Bang Bahtiar, Pak Anwar Sanusi, Pak Umar, Mas Adi Masardi, kemudian juga Mbak Bunda Neno, ya, Mama dari semua elemen, para narasumber. Juga saya terima kasih kalau dari sekian banyak orang ini ada wartawan yang hadir, ya tadi saya lihat sudah ada beberapa. Jadi pertama-tama tuh saya ingin menyampaikan kenapa saya nulis buku ini gitu loh. Padahal artinya saat itu situasi itu benar-benar sangat menyulitkan buat kita semua ya. Secara ekonomi, ya kemudian dari sisi kesehatan. Nah, tapi saya melihat bahwa situasi ini tuh harus didokumentasikan gitu ya. Didokumentasikan bagaimana penderitaan rakyat Indonesia selama pandemi ini juga ternyata di saat seperti itu banyak perilaku orang-orang serakah yang memanfaatkan penderitaan orang lain. Nah, ini harus didokumentasikan. Nah, jadi itulah yang membuat saya tergerak untuk gimana caranya buku ini harus selesai di akhir tahun. Jadi saya mulai sekitar bulan Oktober ya, 3 bulan buku ini saya susun. Ya, jadi dengan data-data yang ada, bahkan saya melakukan FGD, ya, FGD dari 3 kelompok, yaitu mama, kemudian mahasiswa, dan ini karyawan. Ya, jadi banyak karyawan yang kena PHK. Bahkan di dalam FGD pun saya mendapatkan salah satu responden, ya, itu dia menceritakan bagaimana mama ini mengalami penderitaan, suaminya kena PHK, dan dia harus juga mengurus rumah tangga, mengurus anak, dan dia harus bekerja menjadi supir Gojek. Itu sangat membantu saya. Jadi itulah yang bisa saya lakukan, yang mungkin bisa menjadi satu ya warisan ya buat saudara-saudara kita, buat generasi kita atau generasi yang akan datang, bahwa Indonesia tidak bisa mengalami hal seperti ini lagi. Bahkan saya pernah mendengar cerita tentang kawan saya yang namanya Japra yang meninggal karena COVID. Dan hari ini istri almarhum hadir, sengaja saya hadirkan untuk menjadi salah satu narasumber. Dan saya tahu bagaimana penderitaan Japra secara ekonomi, ya, ketika dia sakit. Saya tahu bahwa di rumahnya pun tidak ada beras. Bayangkan seperti itu keadaannya. Nah, jadi nanti bisa didengarkan langsung dari Bu Asrila kondisinya seperti apa. Dan itu saya yakin bukan hanya terjadi 1-2 orang. Banyak yang mengalami hal seperti ini. Ya. Nah, ternyata penderitaan mama itu pun
tidak berakhir setelah COVID melandai. Kaum ibu masih menderita dengan kondisi hari ini. Ya, anak-anak mereka masih banyak yang nganggur meskipun sudah lulus karena lapangan kerja tidak tersedia. Hari ini pengangguran tuh masih tinggi. Ya. Ada generasi yang hilang. Berapa banyak generasi hari ini yang kehilangan impiannya, yang mereka tadinya punya cita-cita pengen langsung kerja, pengen usaha ini, usaha itu, semua hilang, hancur impiannya dalam 2 tahun ini. Itulah generasi yang hilang. Ya, para bapak atau suami juga masih banyak yang masih menganggur dengan kesulitan-kesulitan ekonomi juga. Ya, kalaupun bank-bank mereka melakukan pinjaman, bank bukan menghapuskan, hanya menunda. Hutang itu tidak hilang, hanya ditunda. Tunda bayar bunga. Nah, ini mengapa ini terjadi? Yaitu tadi, jika di negara lain, ya, di dalam buku saya disebutkan bahwa salah satu persoalan di dalam penanganan pandemi adalah soal kepemimpinan, soal manajemen krisis pemerintah yang tidak sanggup untuk mengatasi persoalan pandemi. Jadi mama ini jangan terkejut jika kemudian sesudah pandemi minyak goreng jadi naik, semua naik, harganya naik, gas naik. Nah, jadi penderitaan mama ini sampai hari ini belum selesai, masih berlanjut. Kalau kita datangi daerah-daerah atau tetangga kita yang sulit, jawabannya masih sama, belum berubah. Kondisi masih sangat berat. Nah, jadi saya pikir silahkan buku ini ya dibedah oleh para narsum, ya. Silahkan dikomentari, silahkan dikritik, silahkan diberikan masukan, karena saya tidak akan membantahnya, tapi saya justru mengapresiasi. Di dalam buku itu saya nulis puisi untuk ibu saya di halaman depan. Ya, jadi seorang ibu ini kan begini, dia kan apapun dia korbankan untuk membesarkan anaknya agar anaknya berhasil. Meskipun dia sendiri nantinya tidak akan menikmati, gitu. Anaknya pergi jauh. Nah, sifat ibu inilah yang harusnya juga ada di dalam setiap para pemimpin kita. Menjaga negara, mengurus negara, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk generasi-generasi berikutnya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan dalam buku saya maupun apa yang saya sampaikan hari ini. Tapi saya sangat berterima kasih ya atas apresiasi semua yang hadir di sini, terutama mungkin kawan-kawan yang sudah pernah membaca lebih dulu ya, karena buku ini sebenarnya sudah pernah di launching dan dibedah waktu itu oleh Dr. Rijal Ramli, Pak Gatot Nurmantio, kemudian Refli Harun, Profesor Siti Zuhro, ya, sama Bang Tamsil Lindrung. Jadi bulan Desember itu tanggal 9, Bu, pas harinya anti korupsi sedunia. Ya, karena soal oligarki ini pasti dan selalu akan berkaitan erat dengan persoalan-persoalan korupsi, ya, korupsi dan kekuasaan.
Wabillahi taufiq hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu, kita tidak membuang waktu. Saya akan sebelum mulai ke depan, saya perkenalkan yang nanti akan berbicara, ikut membedah buku ini, Sita Baharudin Lopa. Selain Sita ada Bu Asrila Nur, ada Ibu Kuning, terus ada Mas Ahmad Zaki, dan ada lagi nanti Mas Sulfi. Oke, untuk tidak membuang waktu, kita persilakan Bu Neno untuk memimpin diskusi ini. Silakan Mbak Neno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bahtiar Hamzah dan juga bapak-bapak yang lain, bil khusus Mas Gede dan Mas Adi, saya berlinang air mata. Kita semua berlinang air mata mendengar Mas Adi dan puisinya yang luar biasa. Juga pemaparan alasan kenapa buku ini dibuat oleh Mas Gede, luar biasa, sangat menyentuh sekali. Dan teman-teman semuanya ya yang sangat ya istiqomah ya. Istiqomah dan tidak pernah kecewa dalam berjuang. Buku ini mau mengajak kita setelah menangis, kita menangis, lihat bagaimana pola oligarki di buku ini lengkap sekali, terutama dalam era pandemi. Tapi buku ini juga mau ngajak kita untuk nggak nangis lagi. Nah, sebagai saya takut saya terlalu banyak berbicara, padahal saya kepengen sedikit mengantar, ya mungkin 3 aja. Ada soal pertumbuhan ekonomi yang ibu-ibu harus tahu. Kita kalau ngomong langsung di bawah tempe nggak ada apa nggak ada, tapi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi itu kita harus ingat bahwa ada janji 7%, tetapi nggak pernah nyampe 4-5% juga nggak. Ada lagi apa? Ya, ada lagi soal rasio utang pemerintah ini semua dihantarkan di bagian pendahuluan. Rasio utang, juga soal kemiskinan, juga soal pengangguran, ya, yang semakin bertambah, juga soal ambruknya BUMN karena ada hutang yang hampir 10.000 kalau dengan BUMN dan seterusnya, ya. Banyak lagi dampak langsung terhadap masyarakat juga disinggung di sini, ya, jutaan unit UMKM, ya, ini dahsyat sekali, ya. Karena kita mengalami betul rubuhnya teman-teman kita semuanya dan sekarang sedang berusaha bangkit. Dan saya kepengen Mbak Sita membahas Mas Gede Sirena dan bukunya ini. Waktu berikan aplaus untuk Mbak Sita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sudah diundang di sini untuk berbicara. Kalau saya bisa berbicara di sini, saya hanya ingin sharing dari apa yang saya alami dari saya kecil hingga saya besar gitu selama dengan orang tua gitu. Saya hanya bisa berbagi pengalaman apa yang saya ketahui tentang ayah saya dalam menangani korupsi, apa yang saya ketahui tentang ayah saya dalam berbicara dengan orang-orang dalam menghadapi korupsi gitu ya. Nah, pertama saya ingin sampaikan bahwa ternyata korupsi itu koruptornya ini ternyata memang benar-benar penjahat kelas berat, penjahat yang harusnya mereka ini harus dihukum mati. Kalau bagi saya, mereka harus dihukum mati karena mereka sudah menyengsarakan rakyat, semua rakyat di sini. Mereka mencuri uang, mereka tidak peduli apa yang dirasakan oleh masyarakat, apa yang dirasakan oleh rakyat dengan kemiskinan, dan mereka mencuri uang dengan berfoya-foya, dengan seenaknya gitu. Dan entahlah untuk apa gitu, tapi setidaknya mereka harusnya punya sadar diri bahwa mereka tuh tidak ada bedanya dengan maling kampung itu, nggak ada bedanya. Cuman saya herannya maling kampung itu diusutnya dengan cara tegas oleh aparat, tapi kalau koruptor gitu, kita kan sudah bisa saksikan sendiri apa yang mereka lakukan di televisi, di media. Mereka melambaikan tangan seakan tidak ada dosa, dan apa yang mereka lakukan seakan-akan itu sudah wajar.
Nah, pengalaman saya dengan orang tua saya waktu saya kecil ya, saya pernah mengalami menghadapi koruptor-koruptor itu, saya pernah mengalami tekanan-tekanan. Pertama itu tekanan kita dirongrong gitu, diteror. Jadi rumah itu lampu dimatikan, terus pintu digedor-gedor, dan kebetulan di rumah itu cuma saya sama tante, dan pada saat yang bersamaan saya juga heran kenapa piket itu tidak ada. Jadi kayaknya koruptor ini lebih kuat daripada pemerintahnya itu sendiri gitu. Jadi aparat itu bisa kok tidak ada gitu ya gitu. Jadi kita dirongrong seperti itu gitu. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Ternyata pada saat itu saya masih kurang mengerti ada apa ini. Ternyata ayah saya waktu itu menangani kasus koruptor kelas berat di Sulawesi Selatan pada saat itu. Jadi ayah saya sering dikirimin makanan gitu. Dan kenapa ayah saya tidak mengizinkan anaknya untuk makan duluan? Bukannya ayah saya membiarkan orang yang duluan makan. Jadi ayah tanya dulu sama piket, ini dari siapa, namanya siapa gitu. Terus kalau namanya tidak dikenal, itu udah pantangan buat ayah saya gitu. Jangan dimakan, dikembalikan. Tapi kalau dikenal gitu, misalnya masih keluarga atau masih ada hubungan dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan yang sementara ditangani ayah saya, itu boleh banyak sekali kejadian yang kita masa kecil itu harusnya kita bahagia dengan apa pemberian orang, tapi kita tidak pernah menikmati itu. Jadi apa yang diberikan orang kepada keluarga kita selalu dikembalikan. Ayah saya parcel dikembalikan, bunga pun dikembalikan. Jadi Luar biasa, berikan aplaus dulu untuk keluarga Mbak Sita ya. Baik, dari seorang perempuan yang hebat, jadi ayah yang hebat, kita beralih ke seorang laki-laki, pengusaha. Karena kita berurusan sama ini, keserakahan di tengah pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya karena memang banyak yang belum kenal juga, saya izin perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Zulfiari Fandi selaku perwakilan milenial di sini. Kebetulan juga sering diskusi sama Bang Gede terkait isu-isu politik dan nasional juga. Terkait buku sendiri, saya juga sudah membaca resensinya, dikirim sama Pak Gede. Memang beliau mempunyai analisa yang cukup kuat terkait apa yang terjadi kondisi saat ini, terjadi di negara ini. Kemudian di samping itu, kita tentang membahas oligarki, banyak juga terjadi praktek-praktek ya. Mungkin daripada pemerintah yang kita lihat sekarang, kalau kita lihat mungkin ya, pemerintah itu mungkin menganggap rakyat adalah lawan bisnis. Pemerintah menganggap rakyat adalah lawan bisnis. Jadi ketika mungkin negara tidak mempunyai hasil yang bisa dijual ke luar negeri atau alat ekspor atau alat produksi sendiri yang mungkin itu menjadi hal yang mendapatkan keuntungan dari negara. Jadi dia nggak tahu apa yang mau dijual ke negara lain. Otomatis dia berbisnis kepada rakyatnya sendiri. Dari soal mungkin alat kesehatan atau apapun itu. Sebagai contoh, kemarin kalau mungkin ibu-ibu tahu semua kasus yang baru-baru ini terjadi, yang binomo itu kan salah satu hal instan yang didapatkan oleh seseorang sekitar ya umur 23 tahun tapi sudah mendapatkan dana sekitar hampir setengah T, 538 miliar. Nah, saya heran di sini kenapa sampai sekelas anggota DPR atau bahkan ketua MPR turun tangan menghadapi kasus ini. Mengatakan bahwa rakyat menjadi korban. Oke, memang di sini kalau kita titik beratkan rakyat adalah korban. Tapi pertanyaannya, uang tersebut akan dikemanakan? Gitu. Setengah T itu, kalau kita lihat kan suntikan dana yang besar juga jika duitnya itu dinaikkan ke negara. Kalau misalnya fokusnya adalah rakyat menjadi korban, seharusnya kan dipaparkan juga
caranya bagaimana penuntasan daripada uang itu akan dikembalikan kepada rakyat kah atau korban-korbannya. Cuma kan yang dibahas aja selama ini ke orang-orang bahwa rakyat terkena korban ini kemakan uangnya sampai ratusan juta, sampai puluhan juta. Cuma nggak tahu duitnya bakal ditaruh kemana. Itulah kenapa titik poin saya, kenapa anggota legislatif bahkan ketua MPR ini kok ikut komentar terkait kasus ini. Kenapa nggak komen minyak goreng, kan begitu. Sekarang yang menjadi bisnis juga kemarin baru-baru ini ada dua hal yang menjadi primer kebutuhan manusia, pangan dan papan, terkait beli rumah KPR kemarin. KPR harus mewajibkan BPJS, kemudian minyak goreng juga harus mewajibkan kartu vaksinnya. Artinya kan negara berbisnis dengan menggandeng kebutuhan primer masyarakat dari segi pangan atau papan. Nah itu dampak yang kegagalan negara menunjukkan sendiri kegagalannya. Dari hal yang tidak ada lagi pendapatan yang didapat selain berbisnis dengan rakyatnya sendiri, kemudian pemerataan, itu hal-hal yang terjadi semasa pandemi. Jadi keserakahannya aja, tadi saya baca juga bukunya, bagusnya keserakahan itu tidak terjadi ke dalam finansial saja, tapi dalam kekuasaan juga. Soal penambahan daripada periode kepemimpinan ini, itulah keserakahan di bidang oligarki mas pada umumnya. Kebetulan juga tadi dikasih waktu 7 menit ya. Ya itu mungkin pengantar aja dari saya untuk diskusi selanjutnya ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan ulas untuk walaupun kita punya gangguan sedikit mic-nya, tapi mudah-mudahan tetap bisa terdengar dan sedang diurus gitu. Ya ini sebuah catatan juga nih untuk nyonya rumah. Tadi kan udah cowok ganteng. Nah sekarang kita wanita cantik yang akan melihat dari aspek apa nih Pak ceritanya? Mungkin saya akan lihat dari profiting from the crisis. Jadi setiap krisis itu selalu membawa keuntungan, selalu membawa. Oke, good. Kita senang nih ya. Kita lihat dengan kita pura-pura semuanya sekarang lagi jadi pengusaha, oke? Kita jadi punya spirit. Pokoknya mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Even itu dari rakyat sendiri, gitu. Oh, nggak setuju ya? Pasti nggak setuju. Oke, silakan Mbak. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuning Halet, biasanya kalau di media sosial. Mungkin saya bukan siapa-siapa ya, tetapi sekali waktu itu sopir saya yang aktivis Twitter itu pernah kirim WhatsApp, katanya Bu, tulisan kok Ibu ada di YouTube, di Twitter. Saya kaget juga kan, akhirnya dia kasih linknya, saya klik, aduh ini kan status Facebook, kenapa jadi video di YouTube gitu loh, dan ternyata itu menyebar di berbagai blog. Itu kejadiannya saya menulis di hari yang sama dengan Omnibus Law disahkan. Karena saya ingat banget waktu kita dikecengin, disahkan tanggal 5, tetapi ternyata disahkannya itu dipercepat tanggal 2. Tapi saya nggak kaget, makanya tulisan saya udah ready. Kenapa? Ini tentang profiting from disaster, mengambil untung selama krisis. Ini tuh sebetulnya udah sarapan kita sehari-hari di Amerika dari tahun 2010. Jadi ada teori yang populer, buku yang sangat populer itu The Shock Doctrine ya, itu Naomi Klein. Dia itu melihat krisis sepanjang sejarah dari mulai Perang Dunia, kemudian Aceh tsunami, bencana Katrina di Amerika saat itu ternyata krisis itu mempercepat perubahan struktural yang fundamental. Kenapa krisis itu disukai oleh para neolib? Karena krisis itu menghapus existing condition kita. Kalau misalnya kita terbiasa, misalnya dengan belanja, dengan uang cash, kita terbiasa belajar secara offline, kita terbiasa bertemu muka. Tiba-tiba ada pandemi, yang pertama kali untung dan pertama kali siap adalah mereka yang sudah bisa membaca krisis. Ya kan? Coba. Sekarang nih ya, saya sebenarnya berada di dua dunia. Saya itu selalu bekerja di startup. Paling tua, selalu saya paling tua. Sementara bos-bos saya itu umur 30-an. Tetapi tadi ya, ketika kita bicara tentang kehilangan pekerjaan, begitu keadaannya menyedihkan. Di sisi yang lain di dunia saya, kita saling bajak talents. Dan ketika saya sudah siap-siap untuk ngirit-ngirit nih ya di tahun 2019,
ketika masuk masa krisis, setiap bulan LinkedIn saya dikunjungi, dibajak, ditawarin gaji 2 kali lipat. Kenapa? Karena startup sedang berpesta pora, dapat suntikan investor triliunan. Di satu sisi menderita, di satu sisi ada pemenang. Apakah dunia ini fair buat saya sih? Kenapa? Mereka siap, mereka membaca potensi krisis. Kita tidak pernah bisa membaca dari sejarah. Jadi ini masukan juga sih buat Pak Gede. Ini kan lagi diskusi buku ya. Ketika beliau itu di penutup ini kan judulnya Kapan Pandemi Berakhir. Buat saya it's just a beginning. It's only a beginning. Kenapa? Krisis ini dibutuhkan untuk melakukan perubahan fundamental. Dimulai dengan Omnibus Law. Ketika kita nangis-nangis tuh kehilangan pekerjaan segala macam. Sebetulnya dari tahun 2017 ini sudah direncanakan bahwa nanti hubungan industrial tidak lagi berbasis proteksi, tetapi berbasis produktivitas. Kalau misalnya kita ikut acara-acara APindo, Industrial Relations itu ya, conference, kita sudah bahas itu sejak tahun 2016. Dibukukan 2017, dirancang dan kemudian jadi Omnibus Law Cipta Kerja yang sekarang. Jangan kaget, emang itu udah lama. Krisis, pandemi hanya mempercepat proses itu dijalankan. Jadi daripada nunggu rakyat kita sadar, protes, ini aja Omnibus Law mau didemo kan ketika mau disahkan. Langsung yang ribuan halaman, itu sudah langsung disahkan gitu. Sementara kita tidak sempat membacanya. Saya nyari-nyari 8 bulan sebelumnya itu tentang naskah akademisnya. Ada di mana? Siapa yang punya? Di kalangan serikat pekerja itu udah didiskusikan sebelum diresmikan. Cuma saya heran, kenapa nggak dijagain DPR-nya? Kenapa nggak digagalin di sana? Malah kenapa nungguin disahkan baru mau turun ke jalan? Itu yang saya nggak ngerti gitu kan. Jadi, kita selalu kalah langkah karena kita tidak pernah berpikir. Tidak pernah berpikir potensi yang terjadi berikutnya. Kenapa saya bisa memikirkan mengantisipasi langkah itu? Karena saya pernah membaca bukunya Naomi Klein, The Shock Doctrine itu. Yang sebetulnya saya pikir bagusnya dia itu menyediakan framework dalam arti selama sejarah dunia ini berlangsung ya, krisis itu menciptakan kondisi yang sempurna untuk merubah sesuatu. Ingat deh Spanish flu. Spanish flu itu mengarah ke krisis ekonomi. Ya, the Great Depression. Great Depression mengarah ke Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua setelahnya adalah monetary system berubah. Currency berubah, tidak berbasis emas, ya kan? Tapi berbasis fiat currency. Dan akhirnya kita hidup, nation state lahir. Ketika kita bicara NKRI harga mati, dulu nggak ada yang namanya republik. Republik itu lahir setelah Perang Dunia II loh. Ya kan? Nah, dunia tiba-tiba berubah kan? Dari kesultanan, kerajaan tiba-tiba jadi republik. Tiba-tiba kita mengenal demokrasi. Di awal-awalnya dari mana? Spanish flu. Nah, sekarang kita coba baca nih. Pandemi, COVID, ya kan? Setelah COVID apa yang terjadi? Ini kita sedang mengalaminya, economic crisis. Setelah economic crisis, apa yang terjadi? Jangan kaget ada binomo-binomo, jangan kaget ada Ethereum. Memang currency-nya akan berubah dari fiat currency ke cryptocurrency. Siapa yang untung? Yang sudah mengantisipasi sejak awal. Kita selalu salah langkah gitu kan? Makanya kita jadi korban. Betul. Setelah sistem moneter berganti, apa yang terjadi gitu? Lihat aja deh Spanish flu kesudahannya seperti apa. Negara nanti akan seperti apa? Apakah akan tetap berbentuk republik atau one world one government? Kita nggak tahu. Kalau itu nanti saya disangkanya konspirasi teori. Tapi silakan tolong dipikirkan. Yang pasti adalah kalau kita tinggal di Indonesia hari ini neolib itu menciptakan kondisi yang sangat sempurna mengubah hidup kita sehingga kita ini menjadi self-help citizen. Kita itu harus membantu diri sendiri. Dulu kita diproteksi. Hubungan kerja kita, hubungan industrial kita diproteksi undang-undang. UMR kita diproteksi. Kesehatan kita diproteksi. Sekarang tidak. Sekarang berdasarkan produktivitas. Lo kerja, lo dibayar. Lo nggak kerja sebulan nggak ada, itu namanya gaji sebulan. UMR itu nggak ada.
Kamu sakit sebulan ya kamu nggak punya uang gitu kan. Nah, ini yang sebetulnya sekarang masyarakat sedang dikondisikan menjadi self-help citizen. Nah, oleh karena itu mungkin Pak Gede nanti buku lanjutannya adalah bagaimana kalau misalnya diberi framework, kesimpulan dari buku ini bahwa profiting from the crisis itu mengizinkan negara mensuspend hukum, sarjana hukum nih. Jadi hukum-hukum itu bisa ditunda, tidak dilaksanakan dan tidak menjadi kriminal pemerintah melakukan penundaan hukum dalam situasi krisis. Kan begitu aturan mainnya. Jadi hukum diterabas kita nggak bisa salahin pemerintah. Justifikasi pemerintah adalah krisis. Boleh. Itu kredo internasional, itu kredo global. Nah, di sini mungkin Pak Gede ya di buku berikutnya mengajak kita itu melihat sesuatu dari sebuah framework, belajar dari sejarah, belajar dari teori. Teori itu bukan lahir dari awang-awang ya. S3 itu selalu diajarkan bahwa teori itu lahir dari kasus-kasus, kemudian kita teorikan karena itu sangat general. Setelah itu dipraktekkan. Gitu. Kebetulan saya juga ngambil PhD-nya di New York. Yang beda banget, saya beruntung di situ karena saya diajarkan berpikir. Beda banget mungkin ya experience saya ketika kuliah di Unpad atau di UI gitu. Nah, mungkin di sini yang saya bisa sharing sedikit, mudah-mudahan saya tidak lewat 7 menit. Nanti kita bisa teruskan di diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah hadir. Wanita cantik cerdas, jadi 2 C nih. Cantik, cerdas, CCS, wanita cantik, cerdas, salehat. Kita berikan aplaus sekali lagi buat Mbak Nuning ya. Beliau ambil PhD-nya di New York. Kita belum pernah yang nginjek New York ya. Oh udah ya? Oh udah oke deh. Nggak nginjek New York nggak apa-apa deh, belum. Tapi asal jangan nggak nginjek Mekah Madinah ya kan? Wajib itu ya. Mbak Nuning nanti ini lagi ya. Kita perlu nih disuapinnya, di feedingnya oleh orang-orang yang betul-betul. Yang mengagumkan adalah beliau punya keberpihakan, akal jernih. Kalau katanya Bang Rocky Gerung di pengantarnya ini, katanya Bang Rocky ini berbohong dengan statistik adalah cara dangkal memanipulasi legitimasi kekuasaan. Ya, gitu ya. Kemudian mengakuisisi seluruh potensi oposisi untuk ambisi anti demokrasi itu adalah yang paling brutal. Ya. Nah ini ada lagi. Karena beliau melihat dari sisi kemampuan orang-orang tertentu untuk memprediksi dan melihat, oh ini udah mau kripto nih, oh ini udah kesini karena udah dapat bocorannya ya kan. Nah katanya begini, Bang Rocky bilang, kalau buat investor asing ketidakpastian ya keadaan pandemi ini atau plandemi kalau katanya salah seorang epidemiologi. Tapi kalau bagi petualang bisnis ini adalah kondisi krisis ini tadi, kalau kata orang bisnis itu adalah peluang untuk hit and run. Saya ingin membawa teman-teman semuanya kembali kepada persoalan keibuan kita. Tadi kita udah berlayar ke persoalan bagaimana bisnis itu sangat sophisticated gitu ya. Tapi saya kepengen kembali kepada hati seorang perempuan, hati seorang ibu. Ya, di sini hadir seorang perempuan yang mengalami benar-benar mengalami sejati ya, bagaimana keterpurukan akibat keserakahan dari pihak-pihak yang kalau kita lihat kan dari 10 orang terkaya di Indonesia menguasai 75% kekayaan nasional. Dan dari 1 orang di antara 10 itu, 1 orang di antara 10 orang itu menguasai hampir 50%. Jadi 25%-nya dikuasai oleh berapa? 9. Jadi 1 orang menguasai hampir 50%. Ya, dan 25% itu dikuasai oleh sekitar 9. Jadi penduduk Indonesia berapa? 270 juta. Jadi kira-kira komposisinya itulah yang disebut tidak ada keadilan dalam distribusi kesejahteraan. Nah, ini kita masih sangat jauh. Termasuk yang duduk di samping saya, ini adalah seorang perempuan yang luar biasa. Beliau akan berbagi bagaimana beratnya menghadapi tantangan pada hari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amal ba'du.
Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat saya yang luar biasa untuk Kang Gede Siriana. Walaupun begini, mungkin saya akan cerita sedikit situasinya saat itu. Nanti bunda-bunda bisa tarik kesimpulan sendiri. Apa yang dialami oleh bukan cuma saya, tapi mungkin ribuan, jutaan, kita nggak tahu, nggak terdeteksi apa yang saya alami ini. Maret 2020, saya sudah mulai diskusi dengan suami saya. Pak, saya manggil Bapak. Pak, ini ada virus nih, ada pandemi begini gitu. Kebetulan sebelumnya saya juga aktivis di bidang kesehatan, jadi saya agak-agak ngerti lah gitu kalau ada wabah tuh gimana. Jadi udah kita proteksi diri sendiri. Waktu itu belum vaksin gitu belum. Oke. Kita proteksi diri sendiri. Jadi mulai saat itu kami sudah berubah cara di rumah. Mulai mengurangi keluar, belajar juga sudah online. Saya juga kemudian pada saat itu ya mungkin yang tadi membaca krisis ya. Langsung merubah pola kerja menjadi pola kerja online. Karena saya punya anak 2, Ibu. Yang satu umur sekarang mau 17 tahun, yang satu 10 tahun. Yang 10 tahun ini punya asma. Jadi sangat beresiko. Suami saya almarhum itu punya komorbid diabetes. Sudah beberapa tahun. So far selama beberapa tahun sebelum pandemi pelayanan kesehatannya baik-baik saja dan kami pengguna BPJS juga. Nah, tetapi terjadilah tragedi itu di Juli 2021 di mana semua layanan kesehatan kolaps. Kemudian saya ingin menyoroti layanan kesehatan ya Bun. Dari yang tadinya kita bisa kontrol kapan saja ke rumah sakit, kemudian kalau lagi kambuh ya sudah langsung ke dokter. Di bulan Juli itu sama sekali tidak bisa. Situasinya seperti perang, tapi nggak kelihatan musuhnya. 2 malam saya bermalam di RSUD Pasar Minggu. Yang saya temui adalah orang-orang, ibu-ibu terutama, yang menangis, yang bermalam di depan situ, di depan koridor untuk ke UGD, bukan untuk menunggu kerabatnya yang sakit dirawat, tetapi menunggu pemulasaran jenazah. Kenapa? Satu Bunda, susah sekali mendapatkan rumah sakit. Keluarga kami tertolong oleh rekan-rekan dari rekan Indonesia. Jadi suami saya ini adalah aktivis tulen Bunda Neno. Tadi kan Bunda Neno cerita rekeningnya tinggal 10.000 gitu ya Bunda ya. Ya, saya 17 tahun tambah pacaran 2 tahun, 19 tahun ngadepin suami saya, mendampingi suami saya yang seorang aktivis, bukan pejabat publik. Kami struggle secara ekonomi. Seperti yang tadi tuh self help gitu ya. Itu sudah kami lakukan. Sudah kami lakukan sejak 19 tahun yang lalu. Karena memang kami bukan pejabat publik. Gitu. 10.000 ya Bun? Enggak dong, jangan. 10.000 saya pernah kosong. Dan cerita bahwa kami pernah mengalami masa-masa sangat sulit. Betul. Korek-korek ini, korek-korek apa? Recehan? Untuk beli telur. Itu kami alami. Nah, aktivis ini kan gimana ya? Wadahnya itu nggak ada ya Bunda ya. Betul-betul bergerak atas hati nuraninya sendiri. Begitu. Jadi itulah makanya yang memberi rezeki kami Allah Ta'ala. Nah, kalau bunda-bunda nanti browsing di internet, ketik Japra Usil, bunda-bunda bisa melihat betapa karikaturnya sangat tajam terhadap kritik sosial. Ini contohnya ada satu di halaman 107. Tapi ini adalah perjuangannya, keberpihakannya terhadap rakyat yang dia lakukan selama hidupnya sampai akhir hayatnya. Jadi Bunda, balik lagi bagi saya, kepergian suami saya ini adalah juga sebuah simbol bahwa
Satu, mohon maaf, kelalaian dari layanan kesehatan yang luar biasa pada saat itu. Luar biasa. Kalau suami saya bukan aktivis dan dia nggak punya teman-teman yang bisa bantu, kita udah nggak tahu kita ada di mana. Saya kira itu yang paling menarik adalah kita semua mengalami hal tersebut, tapi sebagian besar di antara kita tidak sampai kehilangan. Dan kebetulan beliau betul-betul kehilangan suami beliau. Ya, seorang yang mudah-mudahan kita doakan ya, insya Allah beliau mendapatkan surga Jannatul Naim. Oke Mas Zaki, saya kira Anda punya sisi pandang yang menarik sebagai seorang milenial. Ya silahkan Mas. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi soli sodri wa yasiri amri waludutan milisani yafqahu qouli. Perkenalkan, saya Ahmad Zaki, biasa disapa Zaki. Kebetulan saya berteman baik dengan penulis. Jadi Desember 2021 saya langsung diberikan oleh Bang Gede, saya biasa menyapa penulis itu Bang Gede. Kita ketemu di satu tempat warung kopi. Jadi saya nggak nyangka dan surprise banget, tiba-tiba Bang Gede menyodorkan buku ini. Padahal isi buku ini saya sudah baca. Isi buku ini itu obrolan kita di bulan Oktober dan November. Jadi betapa uletnya saudara Gede Siriana dalam jangka waktu 1 bulan menulis buku yang begitu detail, komprehensif, dan terdokumentasi dengan baik, event per event. Jadi saya ini biasa ngopi, nongkrong, bisa bicara apapun gitu kita bicarakan. Saya dan Gede mantan aktivis mahasiswa gitu ya. Jadi kalau kita tarik ke belakang Bapak Ibu sekalian ya, 2 tahun yang lalu, Maret 2020, pandemi mampir ke Depok. COVID mampir ke Depok, itu adalah kasus pertama. Apa yang terjadi? Kegagapan pemimpin. Bagaimana respon? Ya, bagaimana respon pemerintah pada saat itu? Dianggap joke, lelucon. Padahal pada saat itu di Cina, di Wuhan, sudah diberlakukan lockdown. Tapi bagaimana tanggapan pemerintah? Dianggap lelucon. Bangsa ini ternyata, ternyata bangsa ini tidak siap dengan hal apapun. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Muni bahwa kita ini nggak ada sense of crisisnya gitu ya. Sesuatu yang berdampak sampai hari ini, ya, emak-emak nakes. Sekolah dokter itu mahal gitu. Sekolah perawat itu mahal. Berapa hari ini korbannya? Ribuan. Tanpa menafikan korban-korban yang lainnya. Tapi kita ini tidak siap. Sehingga kegaduhan demi kegaduhan lahir sepanjang 2 tahun ini. Ini luar biasa. Kita nggak siap. Korbannya siapa? Ujung-ujungnya tadi yang disampaikan oleh penulis. Emak-emak pusing. Suami dipecat. Tidak punya pendapatan. Anak misalkan positif, lalu harus memikirkan rumah tangga, anak harus sekolah lewat virtual, otomatis anak itu ya berubah cara pandangnya, cara belajarnya. Saya punya anak 2 belajar virtual, automatically kecerdasannya adalah kecerdasan virtual. Beda ketika dia membaca buku atau ketika dia melakukan literasi. Jadi pandemi COVID-19 ini begitu, dampaknya begitu besar.
dari keekonomi, dari sisi kehidupan kita, sosial, kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Nah, ini kenyataan yang harus kita terima ya, kenyataan faktual yang harus kita terima, dan kita pun harus masih berlanjut. Tadi Mbak Muning cerita, kapan pandemi berakhir? Lawang seminggu yang lalu saya baca, Omikron punya anak, dikasih nama Son of Omikron. Nanti habis lebaran, cucunya Omikron lahir. Cucunya Omikron lahir. Minggu lalu, Menteri Kesehatan Budi Sadikin, dan itu sudah masuk, sudah 1000 yang positif. Son of Omikron, anaknya Omikron. Nanti habis lebaran nih, cucunya Omikron. Iya kan? Kita nggak tahu ke depannya lagi apa. Sinetron lagi sama dengan. Tapi ada ya, maksudnya tadi kan, iya jadi kita nggak tahu, kita semua dalam kegalauan tingkat tinggi nih. Ya, kita semua, baik itu pemerintah, baik itu masyarakat, pengambil kebijakan, dan ini tentunya menjadi harapan kita semualah bahwa kita ini berbangsa dan bernegara, ya saling peduli gitu ya. Buku ini menceritakan bagaimana kebiadaban ya pihak-pihak tertentu memanfaatkan situasi darurat. Di luar sana banyak orang yang terdegradasi secara ekonomi, secara perilaku, motivasi hidupnya dia. Aduh, sudah kacau balau lah. Saya kebetulan sering suka keliling kota ya selama pandemi begitu. Saya merasakan betul sendi-sendi kehidupan masyarakat ya, baik di level bawah itu. Mereka mau melakukan sesuatu itu pikir 1000 kali gitu ya. Nanti begini, tiba-tiba berubah lagi kebijakannya. Nanti begini, berubah lagi kebijakannya. Jadi tidak pernah bisa sustain atau berkelanjutan. Dan kami berharap diskusi-diskusi ini, bedah buku, dan termasuk orang-orang yang kritis, Mbak Neno dan kawan-kawan, emak-emak nih sekarang nih, saya sebagai mantan aktivis mahasiswa malu gitu ya rasanya, emak-emak bisa menjadi garda terdepan melihat situasi seperti ini. Jadi tepuk tangan dulu untuk emak-emak kita. Iya, mahasiswanya kemana gitu ya. Jadi saya tuh terinspirasi sekali ketika emak kita, Profesor Dr. Siti Fadila Supari ya, beliau dengan ilmu pengetahuannya menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 ini diperkirakan, menurut analisa beliau nih, emak kita yang tercinta nih, ini adalah konspirasi global. Lalu saya coba menggali seperti itu ya, dan ternyata di Wuhan itu ya, pasca di lockdown, mereka langsung hidup bebas kok. Mereka bisa langsung diskotik dibuka, publik tempat umum dibuka gitu ya. Terus kita masih berkutat dengan hal-hal yang malah mundur gitu ya. Berbagai istilah dibuat, PPKM, PPSBB, mumet orang di luar sana. Emak-emak cuma butuh bagaimana putra-putrinya bisa sekolah dengan baik. Putranya yang sudah lulus kerja bisa dapat pekerjaan yang layak. Tapi hari ini masih sulit. Jadi saya berharap mama ini selain action melakukan hal-hal kegiatan seperti ini, saya orang yakin betul, karena saya sampai hari ini bisa berbicara di depan emak-emak, di depan audiens segala macam, itu karena doa emak saya yang hari ini usianya sudah 77 tahun, dan saya kerepotan sekali. Karena saya ketika tetangga kena, saya angkut ke tempat kakak saya pindahin. Tetangga kakak saya kena, saya pindahin lagi, balikin lagi, muter aja gitu kan. Karena tinggal satu-satunya yang saya cintai dan saya hormati betul. Dan saya yakin kekuatan emak-emak adalah di doanya emak-emak. Mudah-mudahan ini semua segera berakhir. Segala situasi ini, karena bangsa ini harus maju menatap ke depan, jangan sampai ketinggalan. Karena kita sudah berada di era yang sedemikian rupa maju, tapi kita nggak boleh ketinggalan. Mungkin itu saja, Mbak Neno. Terima kasih.
berikan aplaus untuk Mas Zaki. Luar biasa ya, beliau jelas karena bersama-sama dengan Mas Gede memahami isi buku ini. Teman-teman semuanya, Pak Bapak-bapak yang hebat ya, kita buka sekarang tanya jawab. Ya, ada langsung 2 orang ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanyanya sama semua aja deh yang anak-anak muda ini, milenial. Pertanyaan Bunda Wati sebetulnya ada di halaman 189. Judulnya di sini 189. Korupsi dan perburuan rente meningkat di tengah pandemi. Pertanyaannya adalah apa yang anak-anak milenial di depan kerjakan dengan korupsi dan rente yang terjadi di masa pandemi? Itu aja singkat. Tolong dijawab. Ya, makasih Bunda, pertanyaannya ya terkait ngapain aja kita kan terkait korupsi yang terjadi saat ini. Mungkin gini ya, untuk saya yang masih memang sering berdiskusi dengan kawan-kawan, saya melihat jelas ada hal-hal yang mungkin disampaikan pemerintah namun tidak sejalan dengan realita yang ada. Pada tahun 2018 Jokowi pernah menyampaikan pidato terkait kesenjangan kemiskinan. Dia menyampaikan bahwa kesenjangan kemiskinan di Indonesia itu turun. Artinya kesenjangan kemiskinan antara yang kaya dan yang miskin itu berkurang. Namun kalau kita lihat angka kemiskinan malah tambah parah. Artinya bukan orang kaya jadi miskin, tapi orang miskin jadi kaya, tapi orang kaya malah tambah miskin. Kesenjangannya berkurang. PCR kok di luar udah nggak semahal di Indonesia. Harga-harga alat kesehatan juga di luar nggak semahal di sini. Apa penyebabnya? Toh kalau misalnya alat kesehatan kayak misalnya masker pernah langka karena masker jadi mahal karena jadi langka. Kalau kita lihat produksi masker tersendiri nggak membutuhkan bahan-bahan yang langka. Kayak misalnya kain. Ya lebih kain macam. Mungkin itu gitu penyadaran yang kami lakukan kepada kawan-kawan. Mungkin demikian. Terima kasih. Mungkin nggak dari hulu ke hilir karena memang belum punya kekuasaan. Karena itu kita dukung kalau anak muda akhirnya bisa menggapai kekuasaan. Nah ini sekarang ditanya nih kepada milenial yang berikutnya, apa sih tindakan konkretnya gitu loh. Misalnya apakah pokoknya aku begini, sikapku begini kan gitu ya. Ya Bu Wati gitu. Oke. Ya, terima kasih Bunda Wati. Salah satu sikap saya dalam menghadapi pemburu rente, koruptor gitu ya, saya selalu melakukan check and balance dulu. Saya selalu melakukan diskusi. Kalau ada bukti, ya nanti teman-teman yang kayak Juli paham dari segi hukumnya, ya harus melaporkan karena itu tanggung jawab kita semua warga Indonesia. Tanggung jawab warga jika ada kejahatan ya kita laporkan gitu kan. Tapi tentunya kita mendiskusikan dulu. Jadi dan kita melakukan pengawasan lah gitu ya Bu ya. Melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik tersebut. Karena mau tidak mau dilihat dengan kejadiannya seperti ini, kita merasa kok kelihatannya hukum di Indonesia ini ya kayaknya kok sekarang ini tebang pilih nih. Kelihatannya kok begitu-begitu aja gitu ya. Padahal kejadiannya di depan mata begitu lugas gitu ya kita ngelihat. Nah, itu hal-hal seperti yang kita diskusikan. Tapi kami tetap peduli lah dengan kondisi bangsa ini. Jadi Bunda jangan khawatir. Anak muda Indonesia itu insya Allah kritis harus bangkit, dan buku ini tuh menyajikan, harapan saya gitu ya, buku ini tuh bisa dibaca oleh generasi berikutnya bahwa ini adalah sejarah. Tapi intinya begini, hari ini sekalian closing statement ya Bunda Neno. Jadi hari ini yang kami diskusikan itu terkait dengan cengkeraman oligarki itu ya. Jadi di saat pandemi ini masih terasa kuat. Karena penguasa memanfaatkan masa darurat untuk bermanuver, mengambil keuntungan sebesar-besarnya demi kepentingan politik. Sebagaimana lirik dari lagunya Ebit nih. Dalam kekalutan masih banyak tangan yang tega
berbuat nista. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi sudah closing statement ya dari Mas Zaki. Dengan penuh rasa hormat dan rasa cinta kepada kebenaran, dan kita akan tetap berdiri di sini ya, tetap berdiri berpihak kepada kebenaran. Ibu-ibu semua, kita sudahi dulu pertemuan kita dengan mengembalikan ini semua ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan suatu kebaikan terjadi, maka seluruh manusia di muka bumi ini menginginkan kebaikan itu tidak akan terjadi. Demikian pula jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan suatu keburukan ya yang direncanakan oleh manusia, pasti tidak akan terjadi, dan itu harus kita yakini. Mudah-mudahan setelah pas ini Bu Nuning bersedia ya Bu untuk berdiskusi secara non formal. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin, baca doa kafaratul majlis, subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.